Dile Pak Yanuar. Hmm? Sing konvertnya selesai Sing duluan yang aku ber. konverte bar dhisik. Sing ngerti sapa kok. Ketemu lagi ya, Bapak Ibu, Mas Mbak. Nggih, Bu. Ya, Bu. Pak Samsu ngapain? Mudah-mudahan nggak bosen ya. Ya, Bu. Oke, Bapak Ibu, Mas Mbak, untuk pertemuan kita siang hari ini, kita akan membahas di jadwal itu apa ini? Rancangan ya, rancangan aktualisasi. Gimana kabarnya? Sehat-sehat nggih semuanya? Iya. Alhamdulillah. Sehat, semangat. Alhamdulillah. Tetap Semangat. Rada masih oleng jari bersemangat Bu. toh? Rada oleng jari Eh? Bu. Insya Rada Allah. oleng. Mas Samsu oleng dulu. Mas Temen-temen nih. Duca, ya? Mas Duca Oleng. Ya, Pulau Kulon tuh sebelah mana ya? Pulau Kulon sebelah Arah mana? Kuwu Bu. Leduk Kuwu itu loh. Baratnya aku, baratnya. G baratnya. Baratnya Bilangnya itu Kulon itu arahnya berarti Danyang, ke Danyang Kuwu. sama Wirosari. Wirosari kan, kalau Wirosari kan jalan yang arah Blora itu, tapi itu sebelah selatan, jalan yang arah selatan. Hmm, arah selatan ya. Hmm. Kalau saya ke Blora kan dia lewat Wirosari. Saya Bagjo pernah niku. ngisi di sana juga. Nggih, nggih. Oke. Bapak Ibu, pertama-tama selalu kita panjatkan ya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kelancaran dan juga kesehatan ya. Sehingga kita dapat menyelesaikan kegiatan siang hari ini. Mudah-mudahan nanti lancar. Oke, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sudah sampai ke tahapan rancangan aktualisasi. Jadi kita nanti menyusun rancangan aktualisasi sebelum ke depannya kita akan Bapak Ibu menyusun ya, menyusun langsung rancangan aktualisasi yang akan dipakai untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi. Dan rancangan aktualisasi ini penjenengan susun berdasarkan isu yang sudah panjenengan tetapkan sampai tadi pagi ya. Tadi pagi kan penjenengan melaksanakan seminar atau presentasi kaitannya dengan sinkronus 2 ya, sinkronus 2. Oke, izin share ya Bapak Ibu.
Oke, ini adalah eh kita hari keberapa ini? Hari ke 12. Lisbon deklarasi batas akhir pengumpulan tugas hari ke-14. Langsung saja Bapak Ibu. Bentar, sebentar, sebentar. Kita ke sini aja dulu. Oke, ini tentang aktualisasi ya yang nanti akan penjenengan laksanakan ya, setelah rangkaian dari materi ya, sudah dari MOOC sampai kegiatan agenda 1, agenda 2 dan agenda 3. Nah, sekarang sampailah pada kegiatan untuk menyusun rancangan aktualisasi. Nah, ini agak lemot jaringannya. Ini tahapan belajar aktualisasi. Ini kan dari konsep pembelajaran aktualisasi di pembelajaran agenda ketiga terakhir untuk evaluasi akademik nanti setelah ini Bapak Ibu Mas Mbak ya ini kita sudah sampai ke tahapan bimbingan menyusun rancangan aktualisasi. Ini penjelasan dulu nanti, kemudian penjelasan aktualisasi, kemudian nanti ada bimbingan. Setelah itu sampai sejauh mana penjenengan menyusun RA ya atau rancangan aktualisasi. Nah, kemudian nanti tahapannya setelah RA, kemudian bimbingan ya menyusun RA, kemudian bimbingan, kemudian nanti seminar. Nah, seminar, kemudian nanti melaksanakan aktualisasi, ini tentu saja di instansi penjenengan masing-masing. Kemudian setelah itu nanti bimbingan persiapan seminar, nanti ada bimbingan lagi. Setelah itu terakhir adalah seminar pelaksanaan aktualisasi. Ya, sehingga diharapkan nanti penjenengan menjadi PNS yang profesional. Aktualisasi ini nanti, Bapak Ibu, Mas Mbak, nanti akan dilaksanakan melalui pembiasaan diri panjenengan terhadap kompetensi yang telah diperoleh, ya, tentu saja melalui berbagai mata pelatihan ya, selama Latsar ini, nggih. Nah, ini nanti apa namanya tracknya seperti ini, ya. Kemudian di sini RA itu dirancang ya. Nah, pertama ini kita akan melaksanakan rancangan aktualisasi, di mana rancangan aktualisasi nanti akan digunakan sebagai dasar untuk habituasi, kegiatan habituasi. Artinya apa? Artinya eh, apa? Akan penjenengan laksanakan dalam kegiatan sehari-hari pada saat penjenengan menjadi seorang PNS nanti di unit kerja atau instansi masing-masing. Itu nggih. Nah, ini nanti ada bimbingan, kemudian setelah ada bimbingan ada seminar rancangan. Jadi rancangan nanti setelah penjenengan jadi itu nanti akan diseminarkan juga. Penjenengan akan presentasi juga. Ya, sampai sejauh mana rancangan RA, ya, rencana atau rancangan aktualisasi penjenengan itu sudah disusun. Dan nanti aktualisasi, ya, kemudian menyusun laporan. Nah, penjenengan nanti akan melakukan analisis dampak apabila nilai-nilai dasar PNS tidak diterapkan dalam pelaksanaan tugas jabatan dan melaksanakan seminar ini. Nanti ya, setelah itu. Nah, itu diharapkan seperti apa sih pembelajaran aktualisasi itu yang seperti apa. Sehingga diharapkan nanti kegiatan siang hari ini akan menjelaskan bahwa
apa sih sebenarnya yang dimaksud ya dengan konsep dasar aktualisasi. Nah, ini adalah pembiasaan atau habituasi. Habituasi itu apa toh? Nah, ini. Saya kira untuk pengertian-pengertian seperti ini sudah apa istilahnya sudah tahu ya, sudah habituasi dari habit ya, dari habitual ya, dari habit kebiasaan. Gitu. Jadi habituasi itu adalah proses pembiasaan gitu aja. Sehingga diharapkan nanti penjenengan terbiasa ya melakukan apa namanya kegiatan yang bersifat nyata ya, nyata tercermin dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari penjenengan di lingkungan kerja. Tuh. Kemudian diharapkan nanti akan terbentuk karakter diri melalui proses apa namanya internalisasi ya, internalisasi proses yang sesuai dengan kondisi instansi penjenengan dan dipersonifikasi melalui intervensi tertentu dan dilaksanakan dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Ini habituasi itu sifatnya intrinsik, terlihat skill knowledge dan sembunyi. Ini sudah dapat nggih materi ini Bapak Ibu di MOC? Ya, Bu, sudah. Ye. Sudah toh? Nah, Pun. kalau sudah saya hanya apa mengingatkan kembali saja nggih, mengingatkan kembali seperti apa nanti habituasi apa namanya RA itu harus disesuaikan nanti dirancang untuk kegiatan habituasi ya. Ini kondisinya Bapak Ibu. Saya lewati saja. Ini menerjemahkan teori dalam praktek. Nah, kemudian kita langsung saja ke sini. Nah, nanti akan seperti ini. Bapak Ibu, kita menyusun bentar. Terlihat ya Bapak Ibu? Mas Mbak. Nah, seperti ini sistematika penulisan rancangan aktualisasi atau RA, ya. Tidak ada sistematika yang baku. Ya, artinya ini bisa penjenengan kembangkan sendiri. Ini namanya sistematika minimal, ya, dasar. Penjenengan bisa menambahkan, ya, mengembangkan sendiri. Ya, jadi menjadi acuan di sini isinya adalah ada latar belakang, kemudian ada tujuannya, jadi latar belakang, kenapa memilih isu tersebut, ya, memilih core isu itu, kemudian alasannya apa, pemilihan isu itu, judul itu, kemudian tentang apa, ya, isu itu tentang apa sesungguhnya, kemudian apa penyebabnya, kemudian kira-kira nanti akan seperti apa solusi-solusi yang akan diambil ya untuk menyelesaikan permasalahan ya sesuai dengan isu. Itu tujuannya untuk apa, manfaatnya untuk apa, ya bermanfaat untuk apa, dan ruang lingkupnya apa saja. Yaitu di bab 1 ya, di pendahuluan, kemudian di bab 2 ini rancangan aktualisasinya atau RA-nya nantinya ya. Di sana ada deskripsi organisasi. Jadi silakan dituliskan atau dideskripsikan kondisi instansi penjenengan. Ya, jadi profilnya seperti apa? Ya, misalnya KUA mana? KUA kecamatan mana Pak Duca? Pulau Kulon, Bu. Pulau Ah, Kulon. Kecamatan Pulau Kulon Grobogan. Nah, itu seperti apa profilnya secara lengkap ya. Kondisi demografi,
di KUA atau lingkungan sekitar KUA Pulau Kulon. Nah, itu disampaikan secara lengkap dan kondisi khusus di kantor penjenengan juga. Ya, selain lingkungan sekitar juga kondisi instansi penjenengan misalnya terletak di daerah dekat Bledukuwu. Wah, seperti apa sih Bledukuwu itu? Kemudian pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar, nah, dan lain sebagainya. Detail saja, secara detail ya. Dan anggota eh, apa namanya istilahnya pegawainya itu berapa, eh, kemudian terdiri dari apa saja, ya, satuan di unit atau bagian-bagian dari KUA, ya. Kemudian visi, misi, dan nilai-nilai organisasi tuliskan juga di sana. Visinya apa, misinya apa, nilai-nilai organisasinya apa, tuliskan. Oke, kemudian deskripsi isu. Nah, isunya penjenengan deskripsikan. Seperti apa isu itu? Ya, ada isu seperti itu. Nah, itu kira-kira eh, awal mulanya seperti apa? Ya. Kemudian apa penyebabnya? Kan gitu. Apa penyebabnya? Ya, kemudian ada analisis isu. Nah, ini kan sudah penjenengan laksanakan di agenda-agenda sebelumnya, nggih. Nanti silahkan dituliskan di sini saja, kemudian bisa penjenengan kembangkan. Kalau kemarin kan mungkin hanya poin-poin ya, berupa poin-poin. Nah, di sini bisa penjenengan kembangkan sebagai bentuk tulisan. Itu. Kemudian argumentasi terhadap core isu terpilih. Nah, argumentasi kenapa pilih core isu itu? Ya, apa alasannya? Apa tujuannya, apa manfaatnya, kira-kira solusi-solusi yang akan apa yang penjenengan ambil itu kira-kira bagaimana. Dan nilai-nilai dasar profesi PNS yang sesuai, ya, ini mirip yang dipresentasikan ya, yang dipresentasikan tadi atau kemarin itu mirip aja, tinggal di sini penjenengan susun secara tertulis ya, lebih ke secara penjenengan jabarkan gitu ya. Kemudian nanti di sana disertai matrik rancangan, kira-kira nanti seperti apa ya, rancangannya akan seperti apa pada saat penjenengan nanti akan melaksanakan rancangan tersebut di eh, institusi masing-masing ya, kapan waktunya, ya hari keberapa, ya dan lain sebagainya. Itu rancangannya, oke. Kemudian sertakan juga jadwalnya, jadwal kegiatannya. Kira-kira kapan? Hari, tanggal, jam berapa, boleh minggu keberapa, ya minggu pertama atau minggu kedua atau minggu ketiga atau minggu keempat. Nah, monggo nanti penjenengan sesuaikan saja kira-kira dapat terlaksana itu minggu keberapa, hari apa, ya itu. Kemudian nanti selanjutnya adalah kendala, kendala dan antisipasi. Kendala-kendalanya kira-kira apa saja? Kalau misalnya nanti akan dilaksanakan, ya, akan dilaksanakan. Itu ada beberapa kendala dan kemudian sertakan juga, tuliskan juga kira-kira antisipasi-antisipasi apa saja untuk meminimalkan atau menghindari ya kendala-kendala atau rintangan-rintangan yang akan ditemui pada saat kegiatan pelaksanaan ya, pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini. Itu nggih, nanti disebutkan di sana dan jangan lupa Bapak Ibu Mas Mbak sekalian pada saat menyusun RA ini penjenengan tetap harus berkonsultasi dengan mentor. Ya, gitu nggih. Karena ini memegang kunci peranan penting banget ya. Jadi harus segala sesuatu harus dengan persetujuan mentor karena nanti kaitannya dengan pelaksanaan di masing-masing instansi penjenengan dan juga nanti ada kaitannya dengan pada saat kegiatan seminar laporan aktualisasi, laporan pelaksanaan aktualisasi. Itu juga nanti akan mendatangkan mentor ya, nanti pada saat penjenengan seminar ya. Itu nggih. Nah, kemudian nanti bab 3 penutup, kemudian jangan lupa daftar
pustaka. Di daftar pustakanya nanti. Kemarin ada yang tanya, Bu, apa kayak skripsi gitu ya? Ya mirip lah, ini namanya tulisan atau karya ilmiah ya. Karya ilmiah itu tetap harus menganut aturan-aturan ilmiah, walaupun tidak sedetil apa namanya seperti deskripsi ya, tapi tetap mengikuti aturan-aturan ya, karena Bapak Ibu Mas Mbak nanti akan ada juga penilaian-penilaian kaitannya dengan penulisan. Jadi nanti tetap tetap oh ini nulisnya harus mulai dengan paragraf baru. Ini misalnya eh, penulisan misalnya bab 2 ini duanya Romawi, kemudian A-nya A besar, ya subbabnya itu ditulis A besar, kemudian sub-subbabnya lagi ditulis angka 1, kemudian setelah angka 1 itu mestinya A kecil, B kecil, nah itu tetap berlaku, ya tetap berlaku. Jadi mohon itu juga diperhatikan. Nah, gitu. Jangan sampai ini nggak nggak seperti skripsi, nggak usah, jangan karena itu penulisan ya sistem penulisannya juga akan dinilai Bapak Ibu ya. Itu ya, seperti penulisan huruf besar, seperti dan jangan lupa kaitannya penjenengan kalau merujuk ke referensi, referensi nanti harus ada daftar pustakanya, harus ada eh, apa namanya tulisan istilahnya apa jenenge lah, ngambil referensinya itu dari mana, jangan sampai hanya menurut saya, nah, seperti itu. Itu nggih. Jadi kaitannya dengan referensi daftar pustaka itu juga harus diperhatikan. Itu ini adalah matrik ya, matrik RA, matrik kerancangan aktualisasi. Ini monggo silahkan nanti diikuti. Nomor ya, nomor berapa, kegiatannya apa, tahapannya apa, output hasil, keterkaitan substansi mata pelatihannya berakhlak, kemudian kontribusi, kegiatan pencapaian visi misi organisasi, kemudian pencapaian nilai-nilai organisasi. Nah ini nanti penjenengan tuliskan di sini. Oke, ikuti saja ini apa namanya metriknya. Ya, tinggal kalau penjenengan sudah seminar, sudah menyusun yang tadi, ya kebetulan saya nggak di kelompok ini ya, nggak di angkatan ini, jadi saya di angkatan berapa tadi 5. Ya. Jadi nanti penjenengan copy paste saja di sini yang sudah didiskusikan. Tadi kan pada saat penjenengan presentasi ada diskusi, kemudian mungkin ada yang masih belum betul, masih ada revisi-revisi. Nah, nanti sertakan di sini yang sudah direvisi ya. Yang sudah direvisi, sudah fix, sudah oke, baru dipindahkan di sini. Kemudian nanti untuk jadwal atau schedule, nah ini penjenengan bisa membuat ya, nanti rancangan jadwal atau schedule-nya seperti ini. Jadi nomor 1 kegiatannya apa, kemudian minggu keberapa, ya dilaksanakannya minggu keberapa, bulan apa. Nah, di sini misalnya bulan apa nih? Agustus ya misalnya. Jadi bulan Agustus atau Juli ya. Agustus lah ya, Agustus. Minggu pertama, eh, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Hari keberapa ini? Minggu pertama. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau bagaimana? Nah, penjenengan tuliskan di sini. Dicentang-centang saja ini Bapak Ibu. Silakan nanti dicentang. Sesuaikan dengan bulan dan minggu keberapa. Ya, mulai jadwal aktualisasinya itu minggu keberapa. Itu. Nah, ini silahkan diikuti ya. Tetap ya, standar umum penulisan karya ilmiah itu tetap harus diikuti ya. Harus diikuti. Kemudian sesuaikan yang tertulis di sini. Jenis huruf Arial font 11. Kertasnya HVS ukuran A4 70 gram. Tulisan ya 1,5 spasi, formulir, diagram, tabel. Nah, ini 1 spasi, penulisan judulnya ya. Ketukan 7 mulai alinea baris baru itu 7. Klik, 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 klik 7 ya. Atau mungkin secara otomatis penjenengan sudah inilah, sudah ahlinya lah ya. Cuman ini yang harus diikuti ini aja gitu. Halaman cover atas
logo Kementerian Agama. Jadi logo Kemenaknya di atas, huruf judul 16, ukurannya huruf yang di bawahnya itu 14, tanpa nomor halaman. Itu untuk cover ya, untuk cover. Untuk margin kiri 3, atas 3, kanan 2,5, bawah 2,5. Nah, ini juga diikuti. Nomor halaman Romawi kecil dan halaman bab di bawah tengah. Ini halaman bab di bawah tengah untuk nomor halaman Romawi kecil ya. Untuk nomor halaman Romawi kecil ini untuk apa namanya? Lampiran-lampiran ya setelah cover ya. Dan halaman babnya itu di bawah tengah, tapi untuk halaman-halaman isiannya itu di pojok kanan atas. Yes. Jelas ya. File seminar rancangan nanti ya, seminar rancangan kan ada setelah kita nanti bimbingan. Ini kan apa ya? Permulaan dari rancangan penyusunan RA. Kemudian nanti penjenengan menyusun RA. Setelah penjenengan menyusun RA, nanti ada seminar RA. Setelah seminar RA, baru nanti penjenengan melaksanakan pelaksanaan. Kemudian nanti di akhir penjenengan ada laporan aktualisasi. Nah, itu sudah diunggah dalam LMS paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan seminar. Jadi misalnya pelaksanaannya seminar itu hari Selasa, maka hari Senin paling lambat itu harus sudah dikirim ke BLC. Itu ya, Bapak Ibu. H-1 lah ya, H-1 pengiriman eh, laporan aktualisasi itu dikirim di BLC. Sistematika rancangan dan laporan aktualisasi sesuai dengan format lampiran. Jadi sesuaikan dengan format ini. Itu. Nah, seperti ini. Nah, logo Kemenaknya ini ada yang sebelah kiri itu pakai enggak ya? Logonya Kemenak aja lah ya, Bapak Ibu. Kemenak di tengah-tengah sini. Ini seperti ini nanti formatnya RA. Nilai-nilai dasar organisasi calonnya siapa namanya? Calon apa? Calon apa Bapak Ibu? Pak Calon naib, Reno, calon apa sih? Eh? calon naib Pak, Bu. Calon naib. Calon naib ya. Oke. Kemudian judul. Nah, ini judul pada. Nah, pada ini Bapak Ibu menuliskan asal instansinya. Judul bla 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 bla, pada man satu Grobogan. Ya. Pada KUA Kecamatan Pulau Kulon Grobogan. Nah, ini harus ada tempatnya, dituliskan lokasinya. Oleh nama dengan gelar. NIP-nya tuliskan. Peserta Latsar CPNS golongan berapa, angkatan berapa. Nah, ini ya. Ini kemudian kalau tidak ada kerjasama ya nggak usah. Misalnya, oh ini ya. Kerjasama ini mestinya kementerian ya, Kementerian Agama. Oke, nanti coba saya ini kan dulu ya. Ini kan Mahkamah Agung ya, ini latsarnya MA. Jadi kerjasama antara Kementerian Agama, Republik Indonesia dengan Balai Diklat Keagamaan Semarang, mestinya gitu. Oke, nanti coba untuk selanjutnya, oke, nanti biar ada panitia yang mungkin lebih jelas, oke. Ini ada lembar persetujuan. RA, ya rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS. Calon apa, kemudian tuliskan judulnya, nama, sertai dengan gelar, NIP, telah disetujui pada hari apa, tanggal berapa. Ya, ini mentornya siapa, coach atau pembimbingnya siapa. Itu ya, kucingnya siapa. Bu Fatma. Mengetahui Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang. Tuh ya.
Kemudian lembar persetujuan tadi sudah, sekarang lembar pengesahan. Lembar pengesahannya calon apa, tulis judulnya apa, nama, NIP, telah diuji. Jadi nanti penjenengan mempersiapkan ini di laporan itu. Oke. Yang lembar pengesahan ini tentu saja telah disetujui. Berarti ini nanti di sana semua ya. Ini kok wis terima kasih. Ini, telah diuji di depan. Jangan nanti ngeprint ini, dipersiapkan ini judul ini dan isiannya. Jadi dua-duanya ini lembar pengesahan dan persetujuan ini kalau tidak salah rangkap berapa ya? Nanti dibikin rangkap aja Bapak Ibu ini. Karena ini tanda tangannya nanti pas penjenengan seminar laporan. Ya, itu nanti kita tanda tangan oleh penguji yang ini oleh mentor dan coach, ya, oleh coach. Jadi mungkin mentor bisa tanda tangan dulu atau kemudian kalau ketemu, kalau enggak ya pas nanti ujian. Kemudian coach pembimbing di sini nanti coachnya siapa, ya nanti diberikan nama dan juga NIP-nya. Kemudian penguji nanti siapa? Mungkin di sana pada saat laporan atau mungkin nanti bisa diketik di sini nama dan NIP penguji sebelum penjenengan datang ke BDK untuk ujian. Gitu nggih. Bapak Ibu, sebentar ini saya tunjukkan contohnya dulu biar lebih eh, apa namanya terlihat ya seperti apa sih isinya. Mohon izin Ibu, nanti Nggih. apa dikirimkan filenya itu aja Bu. Oh Gimana? boleh, boleh, boleh. Iya, biar jadi apa ya acuan nanti lah. Nggih, nggih, siap. Buat nyicil-nyicil deh. Ya, enggak apa-apa. Lebih bagus dicicil. Baik itu tidak tidak kedadapan ya. Cocok saya. Sip. Nah, ya. Ini saya tak agak kecilkan. Ini saya kehalang ini. Oke, ini rancangannya ini nggak usah yang kiri ini mungkin nggak usah ya karena ini dari apa namanya em, Kumham. Makanya ini karena kerjasama dengan Kumham ini ada dua logo. Tetapi penjenengan nanti satu logo saja Kemenak karena kita sama-sama Kemenak ya. Jadi satu aja. Ini contohnya nggak usah aja. Ya. Kemudian ini seperti ini. RA pelatihan dasar ya kan tahunnya tentu saja 2025 apa ini judul ya kan judul tuh kemudian disusun oleh nah ini ya ini Raden Roro Hapsari Dwirno Oktriana SH ya karena Kumham ini ya jabatan instansi nanti sesuaikan aja dengan formatnya nggih. Ini ininya nanti juga contohnya ini. Contohnya ini nanti coba nanti untuk judulnya nanti mungkin dari panitia nggih. Panitia nanti mungkin bisa untuk lebih jelasnya tapi paling tidak tampilannya contohnya seperti ini gitu aja. Isinya apa sih lembar ini lembar pengesahan. Jadi penjenengan nanti biasanya nggih Bapak Ibu, Mas, Mbak, pada saat nanti penjenengan datang untuk seminar laporan, nah, laporan aktualisasi itu biasanya belum dijilid, ya belum dijilid. Jadi nanti masih di klip aja, ya klip yang besar itu karena nanti untuk ujian ya. Tapi yang rapi sudah semuanya komplit, ada cover dan lain sebagainya. Nah, terus nanti setelah ujian biasanya kalau ujian itu jangan buat catatan-catatan atau penguji atau mentor atau coach itu memberikan karena nanti diberikan nanti rangkap berapa nanti akan ada pemberitahuan ya nanti dibuat rangkap berapa kemudian masing-masing nanti mentor itu pegang satu kemudian coach megang satu penguji megang satu penjenengan megang satu misalnya rangkap empat nah gitu loh jadi nanti mungkin masih ada revisi-revisi dari beliau nah itu nanti mungkin masih ada oretan gitu ya jadi nanti mungkin tidak usah diklip dulu ya. Jadi nanti penjenengan
Jangan juga mungkin buat oret-oretan ya di itunya gitu. Jadi paling enggak untuk lembar pengesahan, lembar persetujuan itu buat beberapa rangkap. Nah, mungkin 5 atau berapa nggih. Nah, karena apa? Karena nanti saat itu juga nanti mentor sama penguji tanda tangan di situ saat itu. Jadi kalau misalnya salah, itu jenengan atau perlu beberapa itu sudah apa namanya tersedia rangkapnya. Jadi jangan hanya satu ya, gitu nggih. Nah, nanti biasanya ada halaman-halaman, bagian-bagian yang direvisi, itu biasanya penjenengan ngeprint langsung ya, print langsung di situ. Karena nanti habis itu baru kemudian dijilid yang rapi, dikumpulkan saat itu juga. Itu nggih. Lembar pengesahan, judul apa judulnya? Disusun oleh satuan kerja jabatan, telah diuji di depan penguji pada hari, nah, tanggal, bulan. Nah, ini tanda tangan mentor, tanda tangan coach. Seperti itu. Penguji, nah ini 3 orang. 3 orang seperti ini nanti. Kemudian, nah ini lembar persetujuan. Nah, RA, ya, rancangan aktualisasi, judul, disusun oleh satuan kerja jabatan. Sebentar. Ini tadi lembar pengesahan. Lembar pengesahan, ini lembar persetujuan. Nah, itu seperti ini. Nah, untuk lembar persetujuan ini hanya 2. Oke, hanya 2 tanpa penguji. Nah, lembar untuk penguji itu yang pengesahan. Ya. Yang pengesahan itu ada pengujinya. Ini hanya coach dan mentor. Nah, ini kemudian daftar isi. Daftar isi isinya ini. Jadi lembar pengesahan RA, lembar persetujuan RA, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, ya jangan lupa ada daftar gambar. Jadi pada saat penjenengan melaksanakan aktualisasi itu jangan lupa dokumen-dokumen ya berupa gambar-gambar yang gambar itu adalah gambar dari pelaksanaan aktualisasi, ya, gambar-gambarnya. Nah, panjenengan pada saat seminar nanti, panjenengan juga harus selain ini, selain membawa laporannya, panjenengan juga membuat PPT untuk presentasi. Nah, untuk presentasi nanti, panjenengan bisa menyertakan video kalau apa namanya pada saat pelaksanaan aktualisasi, panjenengan punya rekaman videonya itu akan lebih bagus. Ya, jadi videonya dikemas sedemikian rupa, sudah panjenengan edit, nah, ada musiknya, ada animasinya, boleh lebih bagus. Tapi ingat untuk musik nanti jangan sampai mempengaruhi pada saat panjenengan presentasi itu. Jadi musiknya itu disesuaikan aja pada saat panjenengan presentasi, mungkin bisa diperkecil musiknya gitu-gitu. Jadi sesuaikan aja lah. Eh, Kadang ada peserta itu musiknya kenceng banget ya. Itu tertutup. Jadi deskripsi dalam video itu, nah itu bisa penjenengan tambahkan loh ya. Jadi video itu bisa ada deskripsi, ada penjelasan dari penjenengan di video itu. Jadi tidak hanya video talk gitu. Jadi ada narasinya di sana. Tapi ingat narasinya jangan sampai tertutup oleh musik yang kenceng, gitu ya. Itu menentukan loh itu, Bapak Ibu. Ya, PPT penjenengan presentasi itu sangat menentukan. Gitu, guys. Nanti diberikan waktu berapa menit. Nah, itu juga harus diperhitungkan PPT-nya dibuat sekian menit, kemudian videonya juga pengambilan gambarnya itu mewakili keseluruhan kegiatan dan juga disesuaikan dengan waktu. Tuh, oke. Daftar tabel. Ya, jangan lupa kalau ada data-data ya dalam bentuk tabel silahkan disertakan. Bab 1, pendahuluan ya, latar belakang, tujuan, manfaat ruang lingkup. Kemudian bab 2 isi ya, isi rancangan aktualisasi RA-nya, deskripsi organisasi, profil organisasi, visi misi nilai-nilai organisasi,
deskripsi isu, analisis isu, argumentasi terhadap core isu terpilih, tadi sudah saya jelaskan, kemudian nilai-nilai dasar profesi, PNS, matriks rancangan, jadwal kegiatan, penutup. Ya. Ini masih kurang daftar pustaka, nggih? Di sini kok nggak ada contohnya. Oke, nanti tambahkan nggih Bapak Ibu, Mas Mbak, di bawah bab 3 penutup ini daftar pustaka, jangan lupa. Ye. Oke. Ini daftar gambar. Nah, nanti penulisannya seperti ini. Ya, saya kira sudah tahu semua lah ya penjenengan daftar gambar. Kemudian daftar tabel. Nah, sesuaikan aja dengan contohnya ini. Daftar tabelnya isi tabel apa sih? Tabel analisis isu, APKL, penjenengan sudah buat. Tabel analisis isu USG sudah buat. Tabel matriks rancangan kegiatan aktualisasi, ya, RA ini, matriks RA, tabel schedule, tabel kendala, antisipasi dibuat tabel. Nah, ini boleh ditambahkan yang Fishbone juga boleh ya, ada penjenengan membuat Fishbone, ada enggak tabelnya? Kalau enggak ada berarti nanti digambar. Gambarnya apa ini di sini? Nah, ini gambar, nah ini Fishbone-nya ada di gambar ya. Nomor satu, nah ini tempatnya, gambar lokasi, ya. Struktur organisasi, kemudian gambar bagan analisis Fishbone juga bisa masuk sini. Nah, ini untuk gedung-gedung apa namanya, tampak depan, tampak di dalamnya, tampak nanti fokusnya kalau penjenengan tadi kaitannya ada misalnya tentang perpustakaan ya silahkan diambil gambar perpustakaan. Monggo lah penjenengan yang lebih mewakili ya, gambar itu juga tentu saja mewakili. Ya. Mewakili nanti penjenengan di bagian apanya. Tabel, jangan lupa. Kemudian di sini bab 1 pendahuluan, penulisannya saya kira sama ya, seperti ini. Monggo. Nah, ini latar belakang. Ini jangan lupa sebenarnya bisa penjenengan eh, masukkan apa namanya? Referensinya di sini. Ya. Referensinya di sini bisa penjenengan tuliskan ya. Ini kan tidak ada referensinya ini. Ya, kurang ada referensinya. Jadi silakan nanti ada referensi yang dimasukkan sini. Ini lupa. Ini kemudian seperti ini. Ini tidak ada kutipan referensinya ya. Nggak ada. Ya, nanti mungkin saja penjenengan ketemu penguji yang teliti banget ya kaitannya dengan referensi. Nah, itu penjenengan antisipasinya sudah mulai sekarang. Ya, ini bisa dicicil yang latar belakang ini bisa penjenengan cicil ini. Tujuan ini juga bisa penjenengan cicil Bapak Ibu, Mas Mbak ya. Tujuan. Nah, ini kemudian manfaat, kemudian ruang lingkup. Nah, jadi misalnya tujuannya untuk nih tujuannya tujuan dari penulisan RA sebagai organ adalah untuk memahami nilai untuk menerapkan nilai-nilai untuk memenuhi syarat kelulusan untuk mengoptimalkan penggunaan apa Google Spreadsheet untuk mengoptimalkan penggunaan Moodle untuk mengoptimalkan penggunaan Canva misalnya ya kan. Monggo. Terus manfaat bagi stakeholder, manfaat bagi organisasi, manfaat bagi unit kerja, manfaat bagi peserta, penjenengan sendiri. Ya, itu apa? Sebutkan di sini. Manfaat bagi organisasi, unit kerja. Laporan diharapkan dapat menjadi referensi pengadilan negeri. Ya. Itu sebagai layanan digital dan mendukung pencapaian visi misi. Ya, monggo lah ya. Ya, tidak harus sama persis seperti ini contoh aja. Ruang lingkup. Nah, bukan nanti. Nah, ini bab 2 RA-nya.
deskripsi organisasi, profil organisasi. Oke. Ini RA, Bapak Ibu, rancangan ya, rancangan. Tapi nanti setelah nanti penjenengan melakukan aktualisasi dan kemudian penjenengan menyusun laporannya. Oke. Untuk laporan nanti itu eh, jadwal, ya misalnya time schedule, kemudian matrik pelaksanaannya itu disesuaikan. Karena apa? Karena rancangan belum tentu nanti sama dengan pelaksanaan. Ya, nanti tengah jalan misalnya ada suatu hal yang misalnya berubah, jadwalnya berubah, eh, eh, apa namanya, rancangannya atau ya jadwalnya lah paling enggak. Itu nanti bisa berubah gitu loh. Jadi nanti perencanaan rancangannya minggu kesekian, oh ternyata ada kegiatan, Pak mentornya mungkin ada keperluan ke luar yang mendadak dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin saja berubah nanti pelaksanaannya gitu. Itu nanti jadi bisa saja rancangan itu berbeda dengan laporan. Ya, hal-hal tertentu. Tetapi secara teori, secara misalnya penjelasan berkaitan dengan pendahuluan, tujuan dan sebagainya itu mungkin masih bisa sama nih. Jadi nanti tinggal penjenengan mengganti covernya itu yang semula RA, rancangan aktualisasi menjadi laporan aktualisasi atau laporan pelaksanaan aktualisasi. Itu harus penjenengan antisipasi dari sekarang. Ya, sudah membuat dua ini rancangan, ini laporan hasil pelaksanaan aktualisasi. Itu nanti kan pada saat penjenengan seminar, nah, itu nanti bisa di bawah. Ini gambar gedungnya, ya Kak. Ini bagan struktur organisasinya, visi misi, nilai-nilai organisasi, visi, misi. Nah, ada berapa misi? Ya. Nah, ini. Terus deskripsi isu. Deskripsi isu. Nah, ini. Masih ya, kurangnya rasa kesadaran jadi kewenangan kantor. Tidak ada kesalahan penata usahaan, ya misalnya itu. Belum adanya apa, kurangnya pemanfaatan. Ini kan ada 5 ya. Nah, ini kenapa Bapak Ibu di awal mungkin saya ya selalu lah ya ketemu di kelompok mana. Jadi ini disesuaikan dengan kemarin ya kegiatan penjenengan apa namanya ini deskripsi isunya ada 5 karena nanti disesuaikan dengan deskripsi isu ini. Kenapa ada 5 kegiatan gitu loh? Ada 5 kegiatan itu disesuaikan dengan yang ada di RA ini nanti ada 5 ya, 5 deskripsi isu. Nah, silahkan di sini nanti. Terus analisis isu. Nah, ini APKL, faktor-faktor. Nah, ini seperti ini. Karena ada 5 ya, ada 5. Apa namanya, analisis isu, faktornya apa saja. Ya, dibuat seperti ini. Jenengan sudah buat. Tinggal dikopikan aja. Keterangan. Ya. Kemudian ada lagi ini USG, yang USG. Ya, sesuaikan aja. Sini kan sudah tadi 5 ini tinggal 3 ya. Tinggal 3. Ini bisa bentar penulisannya Bapak Ibu, Mas Mbak. Karena di sini ada ini nomor berapa ini? Ini nomornya mungkin biar sama ya, nomor 1 2 sebentar. Ini A atau B. Nah, C misalnya analisis isu. C mestinya penomorannya di sini adalah eh, 1 2 ya, 1 2 3 4. Nah, ini konsistensi ini juga penting ya. Siapa tahu nanti penjelasan mendapatkan penguji yang detail. Nah, ini mungkin bisa 1 2 3 juga. Nomornya 1 2 3. Ya, 1 2 3. Tuh, disamakan saja. Kemudian D, argumentasi terhadap core isu terpilih. Nah, ini nanti penjelasan tuliskan di sini.
penetapan dan penganalisisan isu, latar belakang, ya. Kemudian di sini nih Facebooknya ini, gambar Facebooknya, penjenengan sertakan. Jadi Bapak Ibu, RA ini dasarnya adalah dari penjenengan agenda 1, agenda 2, agenda 3 itu menjadi dasar dari penyusunan RA ini. Itu nggih, karena kalau kemarin penjenengan sudah apa namanya melaksanakan ini ya tinggal kita copy pastekan di sini aja. Tinggal kita tambahkan deskripsinya. Ini nilai-nilai dasar, ya, orientasi pelayanan yang berakhlak ya. Nanti silahkan penjenengan tuliskan di sini. Ini penulisannya. Nah, penulisannya ini masih ada beberapa, nggih. Ini mestinya E di sini 1 berorientasi pelayanan. Mestinya di sini A saja, A titik, bukan A dalam kurung ya. 1, kemudian ini A kecil, mestinya gitu, tidak pakai kurung. 2, akuntabilitas, mestinya di sini akuntabel adalah A titik, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur. B titik, C titik, mestinya gitu. 3, kompeten. Nah, ini A titik, B titik, C titik. Harmonis. Nah, ini juga A titik, B titik, C titik, loyal. Nah, ini A titik, B titik, C titik, D titik, itu mestinya. Oke, adaptif. Ya, A titik ini. Kemudian kolaboratif. Nah, ini masih A kurung B kurung semuanya. Nanti penjenengan sesuaikan aja. F, matrik rancangan. Unit kerja, identifikasi isu, isu yang diangkat, judul, gagasan pemecah isu. Nah, seperti yang penjenengan presentasikan hari ini. Ya, LK4. Nah, ini LK4. Cuman ini kenapa nggak ada yang apa namanya? Nggak ada yang apa ya manajemen ASN dan smart ASN ya. Kalau menurut saya ini mungkin karena yang lama gitu tahun 2024 ya. Contohnya ini jadi mungkin yang untuk tahun ini itu di seperti yang penjenengan sistematika yang penjenengan buat hari ini saja tinggal dipindahkan sini gitu aja. Berarti ini Mas ditambahi mengenai pembuatan wadah apa sih untuk penciptaan itu. Ya, ditambah yang itu, yang apa namanya, manajemen ASN dan smart ASN belum ada ini. Itu nggih, karena isiannya itu kan tidak hanya berakhlak saja, karena di, di untuk saat ini ada smart ASN-nya, manajemen ASN, smart ASN, gitu. Karena manajemen ASN kan tidak hanya apa namanya, kaitannya dengan berakhlak saja, ada sistem merit, ada gitu nggih, Bapak Ibu. Nanti coba di apa namanya bisa saya sampaikan, saya infokan lagi nggih kaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN-nya di matrik ini. Mestinya harusnya ada. Ya, Bu. Nggih, tinggal nanti copy saja, copy pastekan matriknya aja yang sudah pengen buat taruh sini gitu. Itu aja. Nggih, nggak usah kolomnya juga, coba nanti saya tanyakan lagi. Kemudian ini sama. Nah, ini jadwal kegiatannya bisa dibuat seperti ini, tapi sekali lagi Bapak Ibu, Mas Mbak saya sampaikan bahwa isiannya itu poin-poinnya, sistematikanya itu sama, hanya isiannya ini mungkin berbeda. Ya, ini jadwal kegiatan, mungkin jenengan nggak kasih warna-warna, dikasih centang-centang juga boleh. Mau lebih bagus warna-warni gini juga lebih bagus, lebih menarik. Jadi buat apa rancangan ini nanti buat laporannya juga semenarik mungkin, semenarik mungkin. Bikin yang bagus ya, gambar-gambarnya juga yang bagus ya, yang inovatif, yang mewakili dari eh kegiatan penjenengan itu.
Nih, seperti ini. Isiannya apa jadwalnya? Ntar. Nah ini bulan apa? Bulan Oktober, bulan November ini kalau mungkin di tengah-tengah nih, tengah-tengah bulan Oktober ini tergantung pelaksanaannya nanti selesai eh, kapan dan juga mulai merancang aktualisasi itu hari ke-13 nih. Ini kan hari Selasa. Hari Selasa tanggal 22 Juli berarti nanti mulai merancang aktualisasi itu hari ke-13. Hari Rabu 23 Juli berarti sudah mulai bisa disusun mulai besok pagi. Oke, tanggal 23 Juli. Rabu, Kamis, Jumat itu penjenengan membuat rancangan ini. Kemudian nanti hari ke-16 Senin tanggal 28 Juli minggu depan itu sudah ada pembimbingan. Jadi mungkin nanti ada Zoom seperti ini lagi di hari Senin. Nah, di hari Senin itu nanti mulai jam 8 ya. Ini jadwalnya ya. Nanti mungkin ada info-info terbaru ini sampai saat ini. Nanti hari Senin itu nanti ada pembimbingan RA. Mungkin kita akan Zoom lagi sampai sejauh mana penjenengan dalam menyusun RA. Kemudian nanti ada pembimbingan lagi merancang aktualisasi. Ya, kemudian hari ke-20 pembegalan habituasi 1. Bentar. 2 Agustus. Kemudian nanti seminar itu seminar itu insya Allah rencananya tanggal 17 September. 17 September itu nanti seminar. Jadi penjenengan nanti melihat jadwal lagi ya. Jadwal yang terbaru nanti mungkin akan disampaikan oleh panitia itu. Jadi nanti kira-kira jadwal kegiatan itu bulan apa mulainya. Jadi kalau misalnya membuat rancangan kerja pembuatan wadah. Nah, ini kapan? Nah, jadi kalau mulainya minggu depan, minggu ini, berarti ini ada tanggalnya itu. Berarti mulai minggu ini, minggu keberapa ini? Minggu keempat, ya, bulan Juli, minggu 4, tanggal 23, kan gitu. Oke, jadi bulannya itu Juli, ini Juli, minggu keempat, tanggal 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Kemudian bulan Juli, minggu ke berapa ya, 4 atau 5 gitu kan. Nah, sesuaikan aja yang penting. Jadwal nggih, outputnya apa rancangan kerja ini. Outputnya apa rancangan kerja mengenai pembuatan apa. Kemudian mengumpulkan data, itu kapan. Nih, data, mengolah ya. Kemudian sampai nanti nih melaksanakan aktualisasi itu kapan? Ini pelaksanaannya penjenengan sudah membuat. Kalau ini kan masih melaksanakan sosialisasi, ini masih ya. Kemudian nanti benar-benar mau nyusun atau membuatnya kapan? Melaksanakan aktualisasinya kapan? Di pelaksanaan aktualisasi, pembuatan Google Spreadsheet, pelaksanaan monitoring, pelaksanaan serta evaluasi. Nah, ini aktif kegiatan ini hari libur. Silahkan nanti disesuaikan saja. Nah, ini kendala dan antisipasi dibuat metrik seperti ini. Nomor itu sudah betul A, kendala dan antisipasi. Ini kenapa A? Tadi jadwal itu apa? G. Ya kan? G. Berarti di harusnya apa ini? Ha, Nah, ini berarti apa? H ya. Nah, H. Udah sesuaikan sendiri aja Bapak Ibu Mas Mbak. Nah, nomornya sudah sama nih, sudah sesuai nih. Berarti itu H, kendala dan antisipasi. Ya, misalnya
Nomor 1, 2, 3. Monggo. Ini kegiatan, kendala, antisipasi. Isinya itu. Kemudian, nah ini penutup. Penutup. Nah, ini kurang anu ya, kurang daftar pustaka nggih. Referensi atau daftar pustaka tambahkan sendiri Bapak Ibu. Nanti kalau ada apa namanya penguji yang benar-benar rinci untuk antisipasi jenengan sajikan lengkap saja sesuai dengan penulisan karya ilmiah ya walaupun tidak sedetail skripsi. Itu nggih. Apa tadi? Ada untuk kesimpulan mungkin juga bisa penjenengan sampaikan di sana. Nah, untuk penutup mungkin bisa penjenengan tambahkan di sana eh, penutup A misalnya simpulan, B saran, C tindak lanjut juga bisa loh ya. Penutup ya A itu bisa simpulannya apa, kemudian B itu saran-saran, kemudian A, B, kemudian C-nya tindak lanjut. Ya, sekarang minta tindak lanjut. Kedepannya akan seperti apa? Apa yang mungkin perlu, ada hal-hal yang mungkin masih berlanjut. Ya, kan ini hanya 1 bulan. 1 bulan. Ya, ada apa permasalahan yang butuh solusi cepat dalam 1 bulan ini bisa dilaksanakan. Nah, nanti kedepannya, oh mungkin perlu dikembangkan lagi itu penjenengan tulis tindak lanjut. Ya, di C-nya yang tindak lanjut. Gitu nggih. Nah, itu contoh aja. Nanti bisa saya share, saya kirimkan ke siapa ini, Mbak Nur. Mbak Nur di kelompok ini enggak? Saya lupa nama-namanya. Mbak Nur, Somanur ada, Bu. nah, Somanur ada. yang saya sudah punya kontaknya, soalnya kontak saya. Berarti kirim di chat aja, Bu. Oh, di chat sini. Nggih. Ntar, saya stop screen dulu, nggih. Eh, sebentar. Ini agak lola jaringannya. Lama sekali karena pada pakai ini di sini untuk Zoom. Eh, tar. Ini saya kok nggak muncul untuk ngirim pesannya. Wah, ntar. Yang kirim. Ntar, sebentar. Saya kirim semuanya aja nggak, walaupun mungkin penjenengan sudah punya, kalau sudah punya ya di del aja. Yang belum punya aja. Ibu. Oke. Sudah saya kirim.
Sudah nggih? Oke. Silakan Bapak Ibu Mas Mbak dicermati. Penyusunan rancangan sudah bisa dimulai setelah kegiatan hari ini, nggih. Bisa besok sudah mulai. Nggih, Bu. Sebentar saya. Oke. Seperti itu. Seperti itu. Ada pertanyaan, monggo silakan. Oke, Bu, sedikit mau bertanya, Bu. Nggih, nggih. Oke, izin bertanya ya, Bu. Monggo Pak Taufik. Tadi kan Ibu menjelaskan secara detail pembuatan laporan, ya, Bu. Itu yang paling bawah kan daftar pustaka nih, Bu. Nggih. Saya kira kan 1 bulan ini sangat mepet, Bu. Apakah boleh kita merusuhnya ke internet itu? Ya paling enggak daftar pustaka siji loro telu. Oh gitu. Nggak usah banyak-banyak, Nggak nggak usah banyak. usah, nggak usah. Tapi boleh Pak, internet boleh. Karena Oh ini kan gitu. istilahnya tidak benar-benar untuk skripsi lah ya. Boleh, internet boleh. Kan Karena ada kalau penjenengan misalnya ngambil YouTube atau Pak YouTube boleh, website mana atau apa boleh, nggak masalah. Tapi paling ah, tidak sertakan mungkin rujukan yang lain, misalnya buku bisa, e-book ya, e-book bisa, atau jurnal bisa, atau yang lain boleh kok. Nggak takut harus jurnal, ya, nggak harus jurnal. takutnya Enggak, plagiasi. iya, Plagiasi. plagiasi. Aturan-aturan itu, misalnya undang-undang nomor berapa, itu kan ada PDF-nya yang aturan menteri nomor berapa Oh iya, iya. diunduh dari eh, alamat website ini itu boleh. Oke, siap, siap. Nggak apa-apa. Nggak harus jurnal semua, nggak harus. Oke, Bu, Dan siap, nggak Bu. ada batasannya nih, yojo sidik banget nih si Cidok yojo. Ya, Betul. jangan si Cidok kayak saya percaya sama jenengan ya. Jangan jangan untuk Bapak Ibu untuk kegiatan ini, walaupun ini tidak seperti skripsi atau ujian skripsi atau tesis dan lain sebagainya atau disertasi, tetapi penjenengan tetap mengacu ke tulisan karya ilmiah. Ya paling tidak yo limo ngono lah. Di modul MAOC kan bisa Bu ya? Eh? Modul MAOC kan ada. Boleh, Ambil deh. boleh. Dan itu ada bukunya juga. Boleh, Pak. Itu ya, Oke, biar siap. mantap. Nah, itu kan. Makasih, Bu. Oke, sami-sami. Monggo yang lain. Izin bertanya, Ibu Monggo Mbak Surya. Surya. Tadi kan ada apa seminar rancangan sama seminar yang beneran nggih, Bu? Nggih. Laporan, nggih. Nggih, berarti yang rancangan itu berarti kita udah mengacu pada format tadi juga, nggih. Betul. Harus Nggih. memang mengacu, tapi di sana memang Boleh terjadi rancangan itu, perubahan gitu. rancangan Oh, itu nggih. sebagai dasar untuk penjenengan melaksanakan aktualisasi. Oh, berarti mangke istilahnya dipresentasikan juga, ngoten. Ya, dipresentasikan juga. Sebelum Kon aktualisasi pelaksanaan, penjenengan harus membuat RA dulu. RA yang penjenengan buat diseminarkan dulu, nanti di pembimbingan itu. Karena nggih. ada jadwal pembimbingan. Ya toh? Nah, itu seminar dulu, presentasi dulu. Berarti online nggih, Bu nggih. Napa Iya, oh, nggih. online. Via Zoom. Berarti nanti ada dari Nggih. mentor kita sama Nggih. coaching gitu nggih. Oh, Iya. nggih. Atau kalau rancangan itu mungkin tidak dari mentor ya, mungkin ya, tapi saya belum tahu model yang sekarang karena mungkin beda dengan tahun yang lalu 2024 gitu nggih. Jadi Nggih. nanti kalau misalnya seminar rancangan itu kalau ada mentor itu mungkin Zoom juga mentornya. Oh, nggih, siap. Dan gini, mungkin ada sesuatu maksudnya kejadian misalnya mentor itu pada saat kita mau seminar ya, misalnya rencananya itu bersedia ada waktu, tidak ada Nggih, kegiatan. takutnya ngoten nggih. Nah, Soalnya kadang-kadang kan nggih, nggih, di kadang-kadang kampus tadi kalau tanyain masalah mentor nggih, terusnya baru
disusun dari kepegawaian ngoten. Nah, gitu. Jadi belum tahu sekali sinten. Benar. Nah, untuk antisipasi itu nanti pastikan mentornya itu benar-benar bisa. Tapi kalau tidak bisa, biasanya mentor itu ada kegiatan mendadak, nanti juga ada cadangan mentor. Jadi kira-kira kalau Senior ngoten nggih, Bu. senior siapa yang ditunjuk? Ya, yang ditunjuk harus ada suratnya, Mbak. Oke. Harus ada surat penunjukan penugasan dari mentor itu. Jadi, misalnya kampus ya memberikan surat atau penugasan kepada mentor yang bersangkutan gitu. Entah nanti ada yang menggantikan itu nanti kan di sana. Ya, dituliskan di Oke. sana bahwa beliau ini mentor ini menggantikan siapa. Nanti akan diberikan suratnya. Ini suratnya nanti seperti apa? Itu nanti dari panitia nggih. Nanti akan disusulkan. Nggih, matur suwun, Harus ada Bu. surat nggih. Semua mentor harus ada suratnya. Jadi benar-benar kita tuh tahu bahwa mentor yang bersangkutan tuh memang yang ditugaskan. Syukur Oke. nanti mentor yang selama ini membimbing. Selama ini membimbing karena mentor itu kan tahu dari awal, langkah awal, dari pemilihan beberapa isu, kemudian core isu, itu kan harus persetujuan mentor, konsultasi dengan mentor. Penyusunan RA itu kan harus konsultasi dengan mentor. Kalau mentornya ini dadaan, semulanya nggak tahu, nah kan kacau nanti. Loh ini gimana? Itu pada saat seminar laporan itu nanti penjenengan tuh akan kembali ke awal lagi karena mentornya nggak mengikuti. Maka untuk mengantisipasi itu dipastikan dari awal itu mentor penjenengan makanya harus selalu konsul ya, selalu berhubungan dengan beliau. Nanti pada saat mendekati seminar itu juga terus dipastikan bisa enggak mentornya itu nanti hadir dalam saat seminar. Gitu. Kalau tidak itu harus mungkin jauh-jauh hari kalau bisa itu disampaikan nanti mentornya akan ganti ini karena saya tanggal itu jam itu saya ada tugas mana dinas luar atau bagaimana. Nah jauh-jauh hari masih ada waktu untuk nanti penjenengan konsultasi dengan mentor yang lain yang baru ditunjuk itu penjenengan masih punya waktu untuk konsul lagi. Ini kan nggak tahu dari awal beliau. Gitu nggih. Jadi jangan jangan lelah untuk untuk terus connect sama mentor. Terus Mbak. Mbak Suri. Monggo yang lain. Untuk coachnya belum tahu gitu ya. Untuk kelompok 4. Untuk coach di situ ada jadwal coaching. Sudah ada tulisannya kayaknya ya. Tapi nanti menunggu juga info dari panitia ya, dari admin karena mungkin ada kegiatan yang juga akan berubah gitu loh. Kalau dari jadwal itu kemarin saya coach itu di angkatan berapa ya? Angkatan 4 kan sama saya coach kemarin. Ya toh? Coachnya kan sama saya kemarin. Sama pusatnya. Angkatan 4 ya kan? Nah, itu mungkin saya nanti kemungkinan ya, karena belum tahu lagi nanti. Kan di situ ada jadwal coaching. Nah, gitu nggih. Ada lagi yang ditanyakan? Nanti kalau misalnya saya tetap di angkatan ini sebagai coach, nah nanti saya akan memberikan identitas untuk diisikan di lembarnya itu karena belum ada info lagi ya, belum ada Di jadwal nggih namini jenengan no, Bu. Untuk Iya. apa? Nggih. Coach ya. Nggih. Begitu? Pembimbingan. Nggih, monggo. Izin tanya lagi, Bu. Nggih, monggo silakan. Untuk halaman judul, lembar persetujuan dan pengesahan itu mengikuti PowerPoint yang Ibu buat ya, Bu? Iya. Mengikuti PowerPoint. Soalnya Nggih. yang dicontoh itu beda. Nggih, terima kasih, Bu. Yang dicontoh mana? Yang dicontohkan yang digitalisasi yang Google Spreadsheet tadi kan lembar pengesahannya itu isinya mentor, coach, penguji. Sementara yang di PowerPoint Ibu itu lembar persetujuan yaitu isinya Beda. mentor, coach, dan balai kepala balai. Terima kasih, Bu.
Nanti Masnya. sebentar, nanti saya apa lagi. Ini ya, ini. Oh iya, iki ya, mengetahui ini ya. Oke, Ya Bu, nanti ada perbedaan. ada perbedaan, Ge. Nanti info info lebih lanjut nanti akan diberitahukan, Ge. Karena ini Baik contohnya Bu, itu terima kasih. terakhir itu kita kerjasama dengan ini Kumham. Jadinya masih ini Kumham, yang CPNS itu masih yang lama sekali. Jadi untuk format yang lebih detailnya nanti akan kita sampaikan, Ge, Mas. Terima kasih Bu. Oke, oke. Paling enggak nanti jenengan anu dulu, nanti perkara beda sesuai dengan yang dicontoh, nanti tinggal ditambah gitu aja. Oke, itu. Monggo yang lain. Kita akan sampai jam 14.30, nggih. Nah, Bapak Ibu, dan nanti mungkin bisa melalui WA Group ya, WA Group kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu, terkait nanti penyusunan RA ya, penyusunan RA nanti hari ke-13, 14, 15 itu 3 hari Rabu, Kamis, Jumat itu penjenengan sudah menyusun RA. Gitu. Jadi nanti tentukan itu eh misalnya besok Rabu, nah penjenengan sudah mulai nanti membuat bab berapa, bab 1 misalnya. Itu kan sudah mulai dibuat. Nah, kemudian mungkin hari ke Kamisnya nanti apa namanya sudah selesai belum bab 1 ya. Kemudian nanti mulai bab 2. Monggo lah ya nanti sejauh mana penyusunan era penjenengan itu nanti kita akan seminar di hari Senin minggu depan tanggal 28. Nanti untuk info berikutnya nanti akan diberitahukan, disampaikan. Begitu? Bu, tanya lagi Ye, sekedar Bu. ye Untuk monggo Pak Mas Taufik. coachingnya kan sudah ditentukan oleh panitia gitu Bu ya. Ye, Nah, untuk mentornya itu dari kita atau dari sana kalau boleh tahu. apanya? Mentor kita itu Mentornya kan dari Dari instansi instansi, pendidikan. Mas. masing-masing ya. Ya, Oke, berarti yang milih kita atau yang lo kan jenengan ya selama ini konsultasi kan dengan mentor, ya namanya mentor ya itu. ya. Kan konsultasi Tapi orang. konsultasi kepala KUA Sama siapa konsultasinya? tentang tentang itu Bu, aktualisasi Lah untuk yo, selama ini jenengan konsultasi sama mentor jenengan tuh siapa? Bapak kepala Bontone KUA. Bu. Enggak, yang saya kira itu kan nanti diserahkan ke Ya. Kemenak. Mungkin nanti kan katanya kalau nggak bisa bagaimana kan seperti itu. Lo nggak bisa nanti dari instansi penjenengan akan menunjuk pengganti. Oh, ada. Oke. Mentor itu dari instansi penjenengan. Oke. Oh, gitu. Jangan-jangan orang orang konsul lagi. Oh, buatan konsul tuh, Bu. Konsul toh. Soalnya kita kan Oh. Zoom meeting juga di KUA Satker masing-masing. Nah iya makanya. Oke. Makasih, Bu. Itu dari instansi penjenengan. Biasanya itu idealnya itu kepala, ya, kepala KUA misalnya. Nah, kepala KUA. Nah, nanti kalau misalnya beliau berhalangan pada saat kegiatan nanti yang harus menghadirkan mentor, nah itu nanti akan ada pengganti. Harus ada mentornya itu. Nah, penggantinya nanti siapa yang ditunjuk, misalnya yang senior, gitu lebih senior, itu nanti akan diberi penugasan oleh kepala yang sebagai mentor selama ini itu berhalangan, itu ya. Jadi kita harus proaktif, Bu ya. Kalau Ya nggak iya, bisa. harus proaktif. Jenengan harus, nek perlu gue gula teh ya. Orang kurang aja nih kan lah ya. Maksudnya harus selalu proaktif, harus selalu karena kegiatan penjenengan itu, nggih, jangan salah nggih, jangan sampai kegiatan yang penjenengan tulis nanti penjenengan laksanakan tanpa persetujuan mentor. Oke. Nah, itu nanti akan ada crash itu jenengan. Jangan-jangan jenengan kok dicoret blacklist, bisa nggak lulus. Nah, Kan ekstrimnya begitu. saya masalahkan kan di KUA saya kan ada dua yang
di Ada kelas Bang? ada 2 peserta yang diklat, Pak. Heeh. Untuk mentornya satu Pak Kepala saja atau gimana kan? Oke, biasanya itu nanti satu aja. Satu nanti mungkin nanti kan ada anu ya akan diidentifikasi peserta yang lebih dari satu orang dalam satu instansi. Itu nanti kalau mentornya satu itu nanti pada saat seminar itu kan ada pembagian waktunya. Jadi peserta nomor sekian sampai sekian itu jam berapa? Oke, Peserta sekian sampai sekian itu jam berapa? Jadi nanti kalau mentornya satu, nanti dibagi jamnya itu. Jadi peserta yang satu tuh mungkin pagi, peserta yang lainnya tuh mungkin siangnya gitu loh, Mas. oke, siap, Bu. Ya, gitu. Jadi Pak Juga Mentor atau Bu Mentor nanti akan tidak barengan waktunya gitu. Nanti makanya akan diidentifikasi ini dari apa unit kerja yang sama gitu. Pak Kepala KUA saya sepuh. Tepuh. Ye, 5 bulan lagi sudah pensiun. Oh, ya enggak apa-apa. Itu nanti biar jalan-jalan ke sini. Oke, siap, Bu. Makasih atas masukannya. Ye, sami-sami Mas Tom. Oh, Ye, gitu nggih. Monggo yang lain. Saya masih punya waktu 4 menit. Bapak Ibu nanti info-info itu akan disampaikan untuk kepastiannya. Tapi penjenengan sudah tahu nggih, nanti akan seperti ini, kaitan dengan uh, penyusunan RA, kemudian nanti ada seminar RA, ada pelaksanaan aktualisasi, ada laporan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi. Nanti penjenengan bikin laporan. Ya, dasarnya dari RA itu bisa sebagai dasar, ya. Terus juga penjenengan nanti akan seminar. Nah, dalam seminar itu nanti penjenengan bikin PPT ya yang bagus, yang menarik tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi bisa siap-siap dari sekarang gitu. Itu tampilkan yang video yang bagus, yang durasinya itu sekian menit karena nanti seminarnya itu berapa menit gitu loh. Seminar itu nanti kan ada waktunya sekian menit. Nah, sekian menit itu penjenengan menampilkan PPT yang bagus, yang inovatif, yang eye-catching, nah, seperti itu. Itu nanti akan menarik, itu menambah nilai loh. Jangan sampai nanti di tengah-tengah videonya macet. Nah, itu juga panjenengan antisipasi dari sekarang. Dan biasanya nanti, ya halo Bapak Ibu, karena seminarnya itu fix waktunya, biasanya penjenengan kumpulkan dalam bentuk apa namanya, apa jenenge, dalam bentuk folder ya, isinya itu PPT dan videonya, pendukung atau gambar-gambarnya, itu dalam satu folder dikasih nama, terus dikumpulkan di ketua masing-masing. Jadi tidak satu orang nyolok persiapan tuh nggak efektif itu nanti, memakan banyak waktu, ya kan? Itu jadi kacau biasanya gitu. Jadi nanti saya kasih tahu karena ini kebetulan saya coachingnya juga. Ya, saya nanti juga membimbing penjenengan sampai entek sampai entek sampai pembimbingan praevaluasi ini kelompok 4 ini ya, pembimbingnya saya, coachingnya saya nanti. Maka saya sampaikan juga nanti di akhir ya, itu penjenengan kumpulkan mulai sekarang, penjenengan sudah masukkan dalam folder, kasih nama, isinya di dalamnya itu laporan ya, PPT, kemudian video dan gambar-gambar yang mendukung. Nah, nanti penjenengan kumpulkan ke ketua kelompok, karena ada ketua kelompok. Nah, nanti di dalam laptop, ya, itu mungkin nanti membawa flash disk ya, ketua kelompoknya atau siapa membawa flash disk. Flash disk itu isinya sudah kumpulan dari semua kelompok. Satu kelompok 10 orang. Sudah masuk semua. Nanti begitu dicolokkan di laptop, nah, itu tinggal sudah tampil orang kedua sudah tanpa apa-apa. Kita nggak usah bawa apa-apa. Kita sudah siap di laptop itu, sudah rapi, semuanya ada, videonya ada, dan lain sebagainya. Jadi nanti nggak ada kendala. Kadang ada kendala itu. Pada saat dibuka, macet ternyata, karena nggak dicek dulu. Terus masih di bawah masing-masing anggota kelompok. Nah, pada saat ini nyolok satu-satu, persiapan maju dulu, nyolokkan. Kalau nyolokkan misalnya langsung terbuka. Nah, biasanya ada kendala. Nah, itu bisa diantisipasi dari sebelum seminar. Gitu nggih. Jadi siap-siap penjenengan gitu. Cara menyimpan folder atau filenya begitu.
Ya, biar efisien, efektif dan efisien praktis tanpa kendala. Ya, karena itu juga nanti akan mempengaruhi nilai penjenengan juga. Gitu, gitu ya. Wis do ngantuk iki. Gitu, oke. Nah, nanti pertanyaan selanjutnya bisa penjenengan sampaikan lewat WA Group. Gitu, Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, untuk kegiatan siang hari ini, kegiatan pembimbingan RA, ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita diskusikan siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan nanti Amin. kegiatan kita lancar ya, sampai akhir, diberikan kelancaran, kemudahan, tidak ada kendala, suatu apa, kemudian diberikan kesehatan. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin live ya, Pak Ibu, Mas Mbak. Nggih, Bu. Matur suwun. Matur Tuan Bu suwun. Ratna. Kami. Ah, Berarti seminar 2 kali. Evaluasi udah muncul, guys. iku maksudnya kon kelipatan ki piye sih? Nomor Absen urute wi? examnya. Absen sing Absen. ndi? Nah, ini jadwal lasar, lembar jadwal lampiran. Aku absen 32, Bu. Mosok Iya. panggilan wi. Iya. Aku no telekno, Mbak. Coba tak delok ya. Ono sing padha apa ora ada padha kabeh ngono ya ora apa-apa sih. Halo Mas Samsu, Loh, itu yang mentor itu di suratnya kok itu ditunjukkan kepada kepala kantor ini untuk menunjuk mentor. Berarti aku gimana? kuwi kayak pemahamanku kuwi kayak kan dari diklat diserahkan ke Kemenak Jawa Tengah. Itu kan tembusannya kan yang terhormat Kemenak Jawa Tengah kan. Ya, Jawa Tengah engko nginfoke ning Kemenak Kabupaten. Kabupaten lagi nginfoke ning kepala-kepala ya, KUA sing anak buahnya Dolatsar. Aku malah iya. ngalih ngono karena tidak tertuju ke peserta. Itu Mm-mm. nih. Tadi Pak, itu sudah saya sertakan di UP, tapi UP belum merespon, Apanya? itu. UP Kemenang belum merespon suratnya untuk dikasihkan ke kepala KUA masing-masing. Belum ada tembusannya dari UP Kemenang. Ya berarti kan ngenteni long Kemenak lagi sibuk yo. Kemenak Jawa Tengah. Soalnya itu jadwalnya Kamis jam 10 mentor untuk menyamakan persepsi online itu Zoom meeting. Berarti kan Rebo, Kamis 2 hari lagi. Iku Zoom meeting khusus mentor, Pak. Pemahamanku lo ya. Maksudnya mentornya kalau nggak tahu kan tahu-tahu dadaan besok kan. Nah, berarti kan yang ngasih tahu kan aslinya dari satker kita masing-masing dalam artian kabupaten atau Jawa Tengah dulu yang ngasih tahu itu bukan kita aslinya. Makanya nggak ada suratnya dari UP, makanya kita ngasih tahu bagaimana. Nah, itu loh. Bilang Ah, ya itu. suratnya di Mas. Suratnya di Mas. Rekodnya wis ah. Oh iya ya. Rekod sih. Saya tanya nanti. Udah, lupa aku matiin record. Sorry. Nah itu kelipatan berapa tadi nganu nih? Aku kok lali Ya, sing nganuku.